Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Patih? Sebelumnya saya ingin bertanya kepadamu, sudahkah kau menyantap makanan sahur terlebih dahulu? Alhamdulillah sudah Patih. Saya harap kalian tetap menjaga puasa kalian. Siap Patih. Begini, saya sudah bertemu dengan saudara kita Bilo, dan saya sudah banyak bertanya mengenai benteng yang mereka miliki. Ternyata setelah kami kuat, benteng itu adalah benteng Sicil Kandaka. Apa? Sicil kan? Sicil Kandaka. Itu bentengan milik Bondowangi. Kondomanya Wismo Mandolaja, yaitu menggunakan benteng Sicil Kandaka. Mungkin untuk setiap tempat sendiri memiliki nama yang berbeda. Akan tetapi kami paham betul bagaimana cara kerjanya. Benteng itu memiliki 3 lapisan. Yaitu lapisan pertama, yaitu jurang berduri. Jurang berduri. Jurang berduri ini ditujukan untuk makhluk-makhluk. Jika kalian bayangkan adalah makhluk-makhluk yang menapak tanah seperti prajurit, kemudian ada pula kuda-kuda. Ketika jurang itu disediakan, yaitu ditutupi dengan beberapa tanah, kemudian mereka akan terperosok dan terkena duri itu. Jika ada yang selamat dari jebakan itu, masih ada lapisan kedua, yaitu lapisan air, di mana makhluk-makhluk yang tidak bisa melewati air, mereka tidak bisa melewati benteng itu. Mati tenggelam ataupun gagal melewati itu. Jika seperti halnya makhluk-makhluk yang tidak bisa berenang, maka tidak akan bisa melewati itu. Dan kemudian adalah tembok besi yang sangat tebal. Tembok itu pada ujung tingginya memiliki banyak sekali pasukan pemanah, yang pada saat makhluk-makhluk itu berusaha menembus benteng sebelumnya, maka akan ada anak panah yang turun mengenai mereka. Anak panah itu menggunakan ujung api. Selain tajam, juga panas, akan mudah sekali membunuh makhluk-makhluk yang berusaha menembusnya. Dari bentengnya saja sudah sangat tebal, dari baja yang ditempa. Di ujung benteng itu, persis di bawah bukaan pintu, ada patung. Patung itu berwujud kepala kambing yang sangat besar. Dan asal kau tahu, Sangkawang duduk di atas patung itu. Tapi benteng yang melingkar di ujung pintunya itu Sangkawang berada di situ Patih. Jika ini benteng meningkar seperti ini, di sini ada patung kepala kambing yang di atasnya duduklah di atas singgasana, yaitu Sangkawang. Sangkawang tangan kanan Tuhan kemarin itu. Yang kau sebutkan kemarin. Walaupun benteng itu ada 3 lapisan, tapi asal kau tahu kuncinya hanya satu, yaitu Sangkawang itu sendiri. Karena jebakan itu akan bekerja atas perintah Sangkawang. Kapan masa di mana pemanah melontarkan panahnya? Yang pasti panah tidak akan melesat pada saat kalian berusaha melewati lubang berduri itu. Tidak akan ada panah melesat. Karena apa? Berusaha memancing makhluk untuk segera mendekatinya. Akan tetapi setelah mereka sudah terkena duri, Sangkawang akan memutuskan panah. Tidak hanya panah, meriam dan senjata seperti tombak dan yang lainnya ada. Pasukan itu sangat dikhususkan. Maka dari itu saya memiliki rencana. Jika kita sudah mengetahui susunan bentengnya, itu bisa dilewati satu persatu, akan tetapi tidak di benteng terakhir. Jika kuncinya masih ada di tangan Sangkawang. Apa kuncinya? Kuncinya adalah perintah. Perintah dari Sangkawang itu sendiri. Selama tidak ada perintah dari Sangkawang, benteng itu tidak bekerja. Maka dari itu kita curi kuncinya terlebih dahulu. Mengerti maksudku? Mengerti Patih. Kita mengalihkan perhatian dari Sangkawang itu sendiri. Benar sekali. Seperti yang saya katakan tadi malam, kau akan menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian Sangkawang. Diibaratkan, jika kita menarik pohon yang tinggi, yang besar, dengan tali sebesar apapun,
Jika masih ada makhluk yang memutuskan tali itu, maka pohon itu tidak akan tumbang. Mengerti maksudku? Sekuat apapun kita menarik, jika masih ada yang mematahkan, maka yang kita usahakan sia-sia. Seperti halnya kemarin saya itu melakukan hal seperti itu, Pak. Saya menarik sangat kuat. Tiba-tiba sang kawang itu memutuskan tali itu. Sekarang bayangkan jika kau mengumpulkan massa yang sangat banyak, menarik tali dengan sangat kuat, tiba-tiba tali itu putus. Ada yang terjatuh, ada yang tertimpa, ada yang terkena jepretan dari tali itu. Itu hanya perumpamaan, tapi itu akan mungkin terjadi jika kita melakukan kesalahan. Lantas rencana apa yang Pati akan gunakan, Pati? Yang pertama, kau akan menjadi tikus untuk memancing kucing itu. Tapi di sini perlu digarisbawahi, kau harus seorang diri. Benar-benar seorang diri. Saya mengubah rencana. Nanti kau, Sarif, kau akan mengikuti kami. Biarkan cucumu ini bekerja sendirian terlebih dahulu. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Yang. Assalamualaikum Yang. Bagaimana menurutmu, Sarif? Bukankah itu sangat baik untuk kita lakukan? Mohon maaf, Patita Mabuk. Apakah ada rencana lain selain mengumpankan Kanang seorang diri? Saya pikir itu adalah rencana terbaik, Sarif. Karena jika kita pertimbangkan, bila pancingan itu dari golongan gaib atau dari bangsa kita, maka akan mudah sekali ditebak. Karena kita satu alam. Dan kemudian Gondomait akan lebih tertarik dengan keberadaannya, karena dialah yang benar-benar menjadi dalang atas kerusuhan ini. Apa maksudmu, Sarif? Kau tahu sendiri, sang kawang sangatlah kuat. Saya memang belum bertemu dengannya. Iya, maka dari itu, saya ingin memberitahu kepadamu. Dan kau kata, kau juga tahu sendiri, sang kawang itu adalah tangan kanannya Gondomait. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Saya pribadi pun, ketika saya mengukur kekuatanku, saya tidak yakin bisa mengalahkan sang abang. Dan saya kira, saya pun tidak yakin kau Patita Rabunu jika melawan sang abang belum tentu menang. Saya tidak menyuruh kalian untuk melawannya. Saya hanya meminta cucumu ini untuk menjadi umpan. Apakah tidak ada cara lain selain mengumpankan Kanang? Tidak ada, saya. Kau sendiri yang menceritakan bahwa sang kawang memiliki persiapan yang sangat hebat, persiapan yang sangat dahsyat, senjata di mana-mana. Yang saya khawatirkan, jika cucuku Kanang berangkat seorang diri, apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan nasibnya? Apa kau meragukan cucumu? Saya tidak meragukan dengan cucuku. Yang saya harapkan, apakah ada cara lain selain mengumpankan Kanang sebagai pancingan? Sudah saya katakan, dia adalah dalang utama dari kerusuhan terhadap Gondomait. Gondomait akan lebih tertarik kepadanya dibandingkan dengan kita.
Mungkin jika kau menjadi penggantinya, dia sangat tidak tertarik denganmu. Karena sampai saat ini mereka tidak berpikir bahwa kau lebih dalam daripada dia. Itu yang saya gambarkan dalam pikiranku. Itu semua hanya gambaran. Apakah kita semua sudah pernah mencobanya? Lantas kenapa tidak kau mencoba cucumu ini untuk menjadi umpan? Kan itu semua adalah gambaran. Saya tidak menyuruhnya untuk melawan, hanya untuk memancing Sarif. Pengalamannya pun tidak 1-2 kali, pengalaman perperangannya pun kau menyaksikan sendiri betapa hebatnya cucumu ini. Saya memang belum bertemu dengan Sang Kawang, tetapi saya sudah mengenal dekat dengan cucumu ini karena saya tahu seberapa ketahanan dirinya. Jika kita kabarkan kekuatan Sang Kawang beribu-ribu kali lipat dengan kemampuan saya, kau yakin dengan itu, Sarif? Itulah yang saya kabarkan. Saya pun sudah melihat secara langsung ketika cucuku Kanang bertemu dengan Sang Kawang. Itulah alasan saya. Lantas apa kau memiliki rencana lain? Saya memang belum mempunyai rencana yang lebih bagus dari Bupati. Saya akan setuju dengan rencanamu itu jika saya ikut bersamanya untuk menjadi umpan. Rencanaku bukan seperti itu, Sarif. Rencanaku hanyalah ingin mengumpankan cucumu sehingga golongan dari mereka tertarik. Jika kau ikut dengannya, maka akan mudah terbaca rencananya. Saya lebih mengenal Kanang. Saya lebih dekat dengan Kanang. Saya pun tahu ketahanannya. Seberapa ketahanannya Kanang. Dan saya pun mengetahui kekuatan dari Sang Kawang. Jauh sebelum Kanang lahir, saya sudah menunggunya. Jika kau bersikeras untuk mengumandangkan Kanang, itu sama saja kau ingin memisahkan diriku dengan Kanang. Jika seperti itu, kau sama saja ingin membunuh cucuku. Lebih baik diriku saja kau bunuh. Itu alasanku. Saya tidak bermaksud seperti itu, Sarif. Saya tidak merendahkan dan tidak meninggikan cucumu. Saya mengenal dia seperti yang saya kenal. Jika kau katakan kau yang akan dibunuh, saya pun bisa menjadi umpan. Akan tetapi apa yang kita butuhkan adalah Kanang, bukan siapapun di antara kita. Saya tidak siap untuk kehilangan cucuku, sah. Saya tidak bermaksud demikian, Sarif. Saya lebih mengenal dia. Saya tidak mengakui saya lebih kenal dia dengan dirimu. Akan tetapi saya tahu setidaknya dasar-dasarnya. Dan saya tidak ada sedikit pun niat untuk mengorbankannya. Jika memang saya bisa untuk menjadi umpan, saya pun mau, Sarif. Yang sudahlah ya. Diam kau. Ya. Saya ingin membuka pikirannya. Ya. Diam. Membuka pikirannya bagaimana? Sudah jelas. Saya akan setuju jika saya ikut dengan Kanang menjadi umpan. Berarti kau tidak setuju dengan rencanaku. Rencanaku tidaklah demikian. Saya peringatkan, di sini adalah peperangan,
bukan membahas tentang kekeluargaan. Jika kau masih membawa perasaan, pulanglah Sarif. Apa maksudku menyuruhku pulang? Di sini adalah peperangan. Saya tidak sedikit pun menginginkan cucumu ini untuk terbunuh. Jika kau memang diperbolehkan untuk mengikutinya, maka akan saya perbolehkan. Tapi atas dasar kepentingan peperangan, saya menyusun rencana itu. Ingat Sarif, saya pun bisa. Apakah dalam peperangan semua rencana akan berjalan dengan lancar? Saya tanyakan padamu, kau dalam berperang, apakah semua rencana berjalan dengan lancar? Memang tidak demikian Sarif, saya pun pernah gagal. Akan tetapi ini adalah percobaan, di mana percobaan memiliki dua kemungkinan, menang ataupun kalah. Sekarang jika kita tidak mencoba, kita hanya akan mendapatkan satu kemungkinan, yaitu kekalahan. Saya sudah mengukur kekuatan dari Sangkawang. Itu yang saya tidak terima. Jika cucuku, lantas apa? Mau apa? Kau meminta yang lain untuk menjadi. Yang saya tanyakan, apakah kau mempunyai rencana lain dalam peperangan? Tidak ada, Sarif. Itu saja yang saya tanyakan, Patih. Mas, Memang tidak ada rencana lain. sudahlah Patih. Patih, Eyang jangan begitulah. Kau diam. Kita Kau bisa pikir jangan mengorbankan yang lain. Mereka mau untuk mendekatinya. Tidak, saya tahu Sangkawang. Sangkawang tahu siapa dalang di balik ini, yaitu Ganang. Yang lain hanyalah mengikuti perintahnya. Sekalipun kau Pangeran Sarif, sekalipun saya Patih, dia tidak tertarik dengan itu. Dia tertarik hanya dari siapa dalangnya. Dia hanya akan keluar dari singgasananya atas urusan yang penting. Kita siapa Sarif? Kita tidaklah penting. Saya tidak siap melihat Ganang berjalan sendirian. Itu saja yang saya inginkan, Patih. sudah Patih, Eyang. Patih, Eyang. Mohon maaf Tuan, Tuan lagi. saya mencela. Alangkah baiknya kita pikirkan dengan baik. Saya rasa dari kejauhan perbicaraan ini memang benar adanya. Dan baik, tenanglah. Mari kita tinggal bersama. Yang tidak tenang adalah Sarif. Dia yang pertama meninggikan nadanya di hadapanku. Mohon maaf Tuan. Kau yang pertama Duduklah Tuan. berdiri dengan nada yang keras. Saya mohon Tuan, duduklah, tenanglah. Silahkan. Saya ingin dia duduk terlebih dahulu. Baiklah, saya rasa harus ada salah satu dari kalian yang mengalah terlebih dahulu. Silahkan. Tuan. Jika dia tidak menekuk lagi kukunya, akan saya masukkan pedang ini. Duduklah ya. Kenapa kau tidak ingin berpikir jernih? Bukankah kita sudah perang bersama dalam jangka waktu yang sudah cukup lama? Seharusnya kau mengerti maksudku. Tuan, duduklah. Yang, tenang loh, Yang. Pertama saya datang, saya pun mengajak berbicara dengan halus. Tidak, kau yang pertama meninggikan nadamu. Sedangkan kau tahu niatku tidaklah sekejam itu. Apakah tuan-tuan sekalian tidak merasa malu di hadapan Tuanku Ganang? Duduklah. Bicarakan dengan baik-baik. Tangguhkan senjata kalian. Selesaikan baik-baik loh. Silahkan Tuan. Mohon maaf sebelumnya. Saya mencela tuan-tuan sekalian. Saya rasa perdebatan ini adalah perdebatan yang baik. Daripada kita tidak melakukan hal apapun dan membiarkan kemungkaran terjadi. Di sini adanya perdebatan saja dan beda pendapat. Saya rasa Tuhan, kita pasrahkan dan kita tanyakan saja kepada Tuan Ganang. Karena saya yakin dan saya telah mengetahuinya bahwa tekad dan niat dan fatihah yang Tuan Ganang pegang itu sudah lebih dari cukup. Apakah tuan-tuan sekalian tidak melihat dari sini? Itu
Harusnya Tuhan bisa melihat dari pancarannya. Mohon maaf jika saya berkata demikian. Saya tidak ingin di antara kalian berdua menimbulkan tumpah darah satu sama yang lain. Karena kalian ingin membela kebenaran. Mohon maaf. Bukan begitu Tuhan. Silahkan Tuhan. Apa pendapat Tuhan? Di sini saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sangat menghargai seorang patih yang memiliki rencana yang sangat luar biasa. Juga saya sangat menghormati Eyang Sarif yang sangat menyayangiku. Benar Tuhan. Alhamdulillah. Saya melihat dari kejauhan. Memang benar. Eyang Patih memiliki strategi yang sangat bagus. Akan tetapi hati nurani ataupun kasih sayang dari Pangeran Sarif lebih besar. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Karena tujuannya sama. Dan mereka menyayangi Tuhan. Maka dari itu kita harus berpikir secara diri. Kita tanyakan langsung kepada Tuhan. Seperti ini saja yang Sarif. Patih, Tuan Hakim, mohon maaf sebelumnya. Saya rasa saya keluar dari rumah, berangkat menuju ke sini. Saya itu sudah memikirkan matang-matang, sudah siap menerima segala resiko apapun yang terjadi pada tubuh saya, terhadap badan saya. Jika memang tidak ada rencana lain, dan rencana itu adalah rencana yang terbaik, saya akan lakukan itu. Dan saya yakin yang namanya di jalan kebenaran, pasti Gusti Allah akan melindungi. Itu yang saya pegang selama ini. Karena saya rasa saya dari dulu tidak memiliki apa-apa. Tetapi pertolongan Tuhan selalu hadir di setiap kesulitan yang saya hadapi. Dan saya mempercayai itu 100%. Alhamdulillah. Patih, mohon maaf. Sebelumnya memang rencana Tuan Patih ini sangat bagus. Dan saya sendiri sangat mendukung. Mohon maaf, Tuan Sarif. Tanggalkanlah rasa kasih sayang itu. Karena saya tahu Tuan Sarif ini rasa sayangnya begitu besar kepada cucunya sendiri. Dan Tuan Sarif bisa mengukur kekuatannya. Akan tetapi kita dari kejauhan tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kita pantau dari kejauhan. Saya siap bersama pasukan saya untuk memantau dari kejauhan. Dan saya sendiri sudah merundingkan semuanya dengan pandu-pandu yang lain. Bagaimana pendapat Tuan Patih? Saya tidak bermaksud merendahkanmu, Pangeran Sarif. Jujur saya mengagumi kasih sayangmu sampai membuat amarahmu pada titik puncaknya. Hingga amarah itu menggetarkan lututmu. Itu tanda kasih sayangmu sangatlah dalam. Saya tidak menghina atas itu. Dan saya tidak membencimu karena itu. Saya kagum atas lembutnya hatimu terhadap cucumu itu. Saya sangat kagum atas itu, saya. Dan karena bentakanku lah mengatakanku untuk pantas meminta maaf terlebih dahulu kepadamu. Itu jika kau berkenankan. Alhamdulillah. Saya mau meminta maaf, Patih. Dengan rasa amarahku, saya melalaikan semuanya. Kita
balik semua ini, di balik rencana kita, ada Tuhan. Dan kesalahan pula bagiku, Sarif, ketika saya menentukan sebuah rencana yang berhubungan dengan cucumu, akan tetapi saya tidak merendingkannya terlebih dahulu terhadapmu. Baiklah Tuan, saya rasa jika dilihat ini adalah bentuk dari rundingan yang sangat amat bagus. Saya melihat kedamaian di sini. Saya rasa tuan-tuan sekalian selalu menjaga apa yang sewajibnya tuan-tuan sekalian lindungi. Kita sebagai makhluk harus tetap di jalannya, berpegang teguh dalam keadilan dan persatuan, Tuhan. Saya pun demikian, sama seperti yang kau ucapkan. Bahwasanya lebih baik kita berdebat untuk memikirkan kebaikan dibandingkan kita diam membiarkan kejahatan. Saya setuju dengan kata-katamu, Tuhan. Baiklah Tuhan. Baiklah. Saya akan menghubungimu lagi, karena setelah waktu yang ditentukan, yaitu sudah benar-benar tepat, maka rencana itu akan segera dilakukan. Dan saya akan segera mengarahkanmu ke arah mana kau harus berjalan dan memancingnya. Untuk sementara ini, dekatilah tempat peperangan itu, sehingga mudah untuk kita kondisikan. Baik, Patih. Baiklah Tuhan. Saya akan mengikuti apa arahan dari Tuan Patih. Saya ikut denganmu, Tuan Patih. Kita bicarakan lagi. Bukan begitu, Tuan Sarif? Iya. Saya harap kau benar-benar ikhlas atas ini, Sarif. Baik, Patih. Saya minta maaf kepada kalian semua manusia atas sifat burukku yang tidak pantas untuk kalian contoh. Jujur saya malu atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah yang Sarif. Di setiap kebaikan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Lebih baik kita berdoa, Patih. Yang Sarif. Semoga dalam melakukan rencana ini bisa berjalan dengan mulus, Amin. selesai tanpa melibatkan korban atau pertumpahan darah. Amin. Bisa aku banggakan sekarang kunang. Sinta tegak ini nang. Ya yang Sarif. Ngampurane. Aku awet contoh sing ora main. Ya wis nang. Nyonak, namun ikan capatir. Ya yang. Saya pamit tuh anak ini. Baiklah Tuhan. Nanti saya akan menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tuhan. Saya melihat dari kejauhan. Memang Tuan Sarif dan Tuan Patih, beliau berdua memikirkan terlalu dalam tentang apa
yang akan Tuan Ganang lakukan. Di satu sisi, Tuan Saleh begitu sayang pada Tuan. Dan di satu sisi, Tuan Patih memikirkan bagaimana Tuan memenangkan apa yang semestinya kebenaran itu ditegakkan. Tuan, saya hanya memberikan pesan ini pada Tuan. Peganglah teguh pada surat ataupun amalan yang Tuan baca, sehingga cahaya nurani yang ada dalam diri Tuan semakin bercahaya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada Tuan. Amin. Dan menjaga langkah-langkah Tuan. Saya akan memantau Tuan dari kejauhan dan membantu Tuan sebisa saya. Tuan, untuk izin syafil akan saya berikan pada Tuan sebelum Tuan bergerak maju. Mudah-mudahan izin ini dapat membantu Tuan. Saya undur dari Tuan. Saya akan menyusul Tuan Patih. Mudah-mudahan keberkahan selalu berada di Tuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut perjalanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa kayak gitu.